Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang keempat. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Kutipan ini merupakan pembukaan dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit sendiri disampaikan oleh Matius pada bab 5 sampai dengan bab 7. Dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus oleh Matius ditempatkan sebagai Musa yang pergi ke Gunung Sinai dan dia mendapatkan 10 perintah Allah yang kemudian dia bawa untuk diserahkan kepada bangsa Israel sebagai pedoman. Sabda di bukit dapat dikatakan sebagai undang-undang dasar murid-murid Yesus. Yang membedakan di sini adalah Yesus tidak naik ke atas gunung, tapi hanya ke atas bukit. Pada zaman Musa, hanya orang-orang tertentu yang dianugerahi rahmat khusus seperti Musa dapat berjumpa dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Umat Israel tetap berada di bawah gunung, jauh dari Allah. Pada perjanjian baru ini, bukit masih menunjukkan bahwa Allah bersabda, namun bukan lagi di tempat yang tinggi dan tak terjangkau. Allah dekat, Allah turun dari gunung ke bukit, supaya manusia bisa mendekati Dia, supaya manusia bisa merasakan kehadiran Allah. Sabda bahagia ini terdiri dari 9 sabda. 3 sabda yang pertama mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang miskin, yang berduka cita, dan yang lemah lembut. Mengapa demikian? Orang-orang yang memiliki sikap seperti itu adalah orang yang mengandalkan Allah. Dengan kata lain, Matius mau menggarisbawahi bahwa orang bisa berbahagia atau orang akan mengalami kebahagiaan ketika dia berani mempercayakan hidupnya kepada Allah, bukan kepada harta benda. Ketika kita berserah kepada Allah dan menggantungkan hidup kita kepada Allah, kita akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan hidup. Itulah 3 sabda yang pertama. 2 sabda yang kedua dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran menjadikan kehendak Allah sebagai pedomannya. Kebenaran itu hanya ada pada Allah. Maka ketika orang menjalankan kehendak Allah, ketika orang menjalankan perintah Allah, dia akan mengalami kebahagiaan.
Suci hatinya bukan dalam artian tidak punya noda dosa sama sekali. Suci hatinya yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai pikiran yang jernih, pikiran yang bening, hati yang mampu menjadi tenang menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak mudah menjadi kacau atau gelap mata ketika ada banyak macam persoalan di sekitarnya, karena dia berpedoman kepada kehadiran Allah. Allah hadir menyertainya. Suci hati bukan hanya menjauhi nafsu-nafsu yang seringkali disebut kotor, tetapi suci hatinya berarti orang yang mempunyai keteguhan hati, punya prinsip, punya pegangan, dan berjalan menurut pegangan hati nurani, pikiran yang jernih, yang bersih, yang tulus. Dua sabda berikutnya adalah orang berbahagia kalau dia murah hati dan membawa damai. Ini adalah sikap yang dibawakan terhadap sesama. Lemah lembut atau murah hati kepada sesama, membawa damai bagi sesama. Karena itulah juga yang adalah kehendak Tuhan atau sifat Tuhan. Tuhan selalu murah hati. Tuhan selalu menganugerahkan damai. Nah, orang yang bersikap demikian terhadap sesamanya, dia menghadirkan Allah bagi sesamanya. Oleh karena itu nanti pada hari penghakiman, kalau kita membaca Matius 25, Tuhan atau Raja itu akan mengatakan, apa yang kamu lakukan bagi sesamaku, bagi sesamamu yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Maka ketika kita bersikap terhadap sesama dalam tindakan yang murah hati dan berani berdamai, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sabda bahagia yang terakhir atau dua yang terakhir menyinggung masalah sikap orang lain terhadap cara hidup orang-orang yang menjalankan sikap-sikap tadi, termasuk juga yang mengikuti Yesus. Ternyata bahwa tidak semua orang akan setuju, akan mendukung apa yang kita hidupi, apa yang kita tampilkan, apa yang kita hayati dari sabda bahagia. Ada orang-orang yang merasa tersindir, ada orang-orang yang merasa kita ini hadir sebagai dalam tanda kutip pengkritik cara hidup mereka, sehingga kita kemungkinan akan dijauhi oleh banyak orang atau bahkan dibenci oleh banyak orang. Itulah bagian dari konsekuensi yang memang harus kita pegang atau harus kita alami ketika kita ingin menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kita. Inilah sabda bahagia. Bukan sabda yang langsung jadi atau resep yang langsung jadi. Tapi sabda bahagia ini mengajak orang untuk menghidupinya dalam kehidupan konkret sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Kalau kita berani menghidupi hal-hal yang disebut dalam sabda bahagia ini, maka
kita dijamin akan sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan. Ketika kita menyerahkan hidup kita bergantung pada Allah, menghadirkan Allah, taat kepada Allah, tulus di dalam bergaul dengan sesama, kebahagiaan itu akhirnya akan datang dan memenuhi hati kita. Namun tidak akan luput dari perjuangan bahkan kesulitan. Semoga kita boleh menekuni sabda bahagia ini dalam hidup